Bab 014. Petang menjelang, angin bertiup lembut menembus sela-sela dedaunan di halaman rumah mereka. Ryan memarkir motornya di samping garasi, membuka helm perlahan. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya jauh lebih berat. Sejak kejadian di majelis siang tadi, hatinya dipenuhi gelisah dan konflik batin yang tak henti berdengung. Begitu melangkah masuk ke dalam rumah, aroma masakan rumahan menyambut. Tapi yang memasak bukan Alia, dia baru saja pulang dari kampus dan masih mengenakan gamis dan jilbab lebar warna coklat susu, duduk di ruang tengah sambil membuka laptop. Udah pulang? Sapa Alia singkat tanpa menoleh. Iya. Ryan meletakkan tasnya di kursi. Beberapa menit hening berlalu. Hanya suara klik tombol keyboard yang mengisi ruang. Sampai akhirnya Ryan memutuskan membuka percakapan yang sejak 2 hari lalu menggantung di dadanya. Alia. Panggilnya lirih. Alia menghentikan gerakan jarinya. Ryan duduk di sisi seberang meja, menatap istrinya dengan pandangan yang tak bisa ditafsirkan. Aku mau bicara. Soal saran Umi tempo hari. Alia menatap langsung, datar, seakan sudah tahu kemana arah percakapan ini. Poligami. Ryan mengangguk pelan. Iya. Alia kembali menutup laptopnya. Sikapnya Tisak berubah. Wajahnya tetap tenang, hanya tatapan matanya yang mulai lebih tajam. Aku nggak langsung mengiyakan. Tapi aku juga nggak bisa terus mengabaikan permintaan Umi. Apalagi setelah kondisi kita. Ia terhenti, sejenak menyesal karena menyentuh hal sensitif. Kondisi kita. Alia mengangkat alis. Kondisiku, maksudmu? Ryan menghela napas berat. Maaf. Bukan maksud menyalahkan kamu, Alia. Aku tahu kamu juga nggak minta dilahirkan dengan kemungkinan sulit punya anak. Alia tidak menjawab. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya dingin. Yang mau aku sampaikan, lanjut Ryan, kalau suatu hari aku memutuskan untuk mengikuti saran Umi, menikah lagi. Aku nggak akan menceraikan kamu. Diam. Sunyi. Hanya suara jam dinding berdetak lambat di belakang mereka. 100. Alia tersenyum tipis. Senyum paling getir yang pernah Ryan lihat darinya. Kamu mau aku izinkan? Tanyanya pelan. Aku nggak mau menyakiti kamu, Alia. Ryan menunduk. Tapi aku juga harus jujur. Aku sedang mempertimbangkan ini. Aku belum putuskan, tapi kalau itu terjadi, aku mau kamu tahu lebih dulu. Dan aku harap kamu bisa menerima. Alia menatap suaminya lama. Dalam diam itu, pikirannya berkecamuk. Ada luka, tapi tak berdarah. Ada kecewa, tapi tak bisa berteriak. Lucu, ya. Gumam Alia akhirnya. Katanya nggak mau menyakiti, tapi udah siap menikah lagi. Katanya belum memutuskan, tapi udah minta diterima. Ryan terdiam. Kamu tahu, Mas. Lanjut Alia datar. Aku mungkin bukan istri sempurna. Aku bukan Najwa, bukan gadis alim yang punya resep masakan favoritmu. Tapi aku juga bukan boneka yang bisa kamu gantung di ruang tamu sementara kamu ambil satu lagi untuk mainan barumu. Ryan mengangkat wajah, terkejut. Najwa. Alia tersenyum miring. Kamu pikir aku bodoh? Aku tahu dia terus muncul di hidup kamu mungkin gak pernah membicarakan semuanya, tapi aku lihat cara kamu pulang beberapa hari ini. Kosong. Tapi juga ragu. Dan ragu itu bukan karena aku. Ryan terdiam lebih lama.
Alia berdiri, merapikan jilbabnya. Kamu nggak perlu khawatir, Mas Ryan. Aku nggak akan minta cerai. Aku nggak akan berteriak di depan orang tua kita. Aku cuma akan tetap di sini. Seperti tanaman kaktus yang tidak butuh banyak air, cukup ditaruh di pojok saja. Langkahnya pelan menuju kamar. Sebelum menutup pintu, ia berkata lirih, tapi jangan pernah harap aku akan melihat kamu dengan cara yang sama setelah ini. Ceklek. Pintu kamar tertutup. Meninggalkan Ryan sendiri di ruang tamu, dengan kotak hati yang kini semakin retak. Hari itu langit tampak cerah. Alia duduk di halte kampus sambil memandangi jadwal kuliahnya. Ada waktu kosong sekitar 2 jam. Rani, teman sekelasnya, tiba-tiba mengajak ikut kajian rutin di musola kampus. Ayolah, Al. Yang ngisi bagus banget, katanya wanita salihah dan inspiratif. Dengar-dengar, anak pesantren juga, bujuk Rani sambil menarik tangan Alia. Alia awalnya ragu, tapi kemudian mengangguk. Ya udah. Siapa sih nama ustazahnya? Najwa, gitu deh. Cantik banget katanya. Ramah. Langkah Alia terhenti sepersekian detik. Najwa. Tapi dia tak ingin berprasangka. Mungkin hanya kebetulan nama. Namun begitu sampai di dalam musola dan melihat siapa yang duduk di depan mimbar, lengkap dengan gamis pastel dan suara lembut khasnya, Alia langsung tahu, itu Najwa, wanita yang diam-diam sering muncul dalam hidup Ryan akhir-akhir ini, dan yang diam-diam juga mengganggu batin Alia. 101. Alia ingin langsung keluar. Tapi tempat duduknya sudah sempit. Musola dipenuhi mahasiswi, bahkan beberapa dosen muda pun ikut hadir. Dia menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Najwa mulai kajian dengan senyum yang terlalu manis. Suaranya lembut, kalimat-kalimatnya teratur. Di awal, tema yang dibahas masih netral, tentang akhlak wanita muslimah. Tapi lama-lama, dan salah satu bentuk akhlak baik seorang istri adalah ridha terhadap takdir rumah tangganya. Termasuk ketika Allah menguji dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa orang mengangguk. Najwa melanjutkan, kini mulai menyelipkan kata-kata yang terasa menusuk. Kadang, ada istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan batin atau keturunan dari suami. Lalu ketika suami ingin mencari solusi lain yang halal misalnya poligami malah ditolak. Bukankah itu bentuk keegoisan, saudariku? Alia menatap ke depan, ke arah Najwa yang tersenyum seakan kata-katanya suci. Kita harus ingat, pernikahan bukan hanya soal cinta atau kepemilikan. Tapi juga soal keberkahan, ketundukan pada syariat. Alia mengepalkan tangannya di atas rok panjangnya. Napasnya mulai tak teratur. Ucapan Najwa seperti selendang halus yang digunakan untuk mencekik pelan-pelan, dan seolah sedang menghakimi perempuan seperti dirinya. Rani di sebelahnya menoleh dan berbisik, ini nyindir siapa, sih? Alia tidak menjawab. Setelah sekitar 40 menit, kajian selesai. Para jamaah mulai berdesakan untuk bersalaman dan berpamitan. Alia bergegas berdiri, ingin cepat-cepat keluar. Namun langkahnya dicegat. Alia. Suara lembut tapi menusuk itu menyapanya. Masya Allah, senang sekali ketemu kamu di kajian. Ini. Alia menoleh pelan. Najwa berdiri di hadapannya, tersenyum dengan mata yang seperti menyimpan api kecil. Nggak ngangka ya, kita bisa satu majelis. Alia mengangguk kecil. Iya. Kajian yang cukup menarik. Najwa tertawa pelan.
Aku harap nggak ada yang tersinggung dengan materi tadi, aku cuma menyampaikan yang sesuai syariat. Alia balas senyum, dingin. Nggak tersinggung kok. Aku bukan tipe perempuan sensitif. Najwa mengedip manja, seperti sedang berbicara pada temannya sendiri. Kamu kelihatan lebih cerah sekarang. Sepertinya bahagia, ya. Kenapa? Nggak cocok kalau aku bahagia. Alia membalas dengan nada datar. Oh, bukan begitu. Aku cuma senang lihat kamu bisa kuat. Banyak istri yang akan hancur kalau tidak bisa memberi keturunan. Kalimat itu bagaikan peluru terakhir. Tapi Alia menahan diri. La menarik napas panjang, lalu melangkah melewati Najwa dengan kepala tegak. Terima kasih kajiannya, Ustazah, ucap Alia pelan namun mantap. Semoga yang mendengarnya nggak salah paham. Atau salah niat. Najwa menoleh, tatapannya sempat kosong. Tapi ia buru-buru tersenyum lagi saat Alia berjalan pergi. Dari belakang, langkah Alia tampak tegak, anggun, namun ada bara yang membara di dalam dadanya. Ia tahu. 102. Tapi karena ada satu hal dengan pasti, jika Ryan benar-benar memilih Najwa, maka itu bukan karena takdir seseorang yang diam-diam menabur racun dengan syahdu dan berjilbab rapi. 103. Sore itu, langit tampak gelap meski belum malam. Awan menggantung berat di atas perumahan tempat Alia dan Ryan tinggal, angin berembus pelan, seolah menyampaikan kesedihan yang tidak terucap. Alia baru saja pulang dari kajian. Ia membuka pintu rumah perlahan, meletakkan tasnya di sofa tanpa suara, lalu langsung menuju kamar. Matanya kosong, pikirannya masih terbayang kata-kata Najwa saat mengisi pengajian tadi siang. Kalau seorang istri tidak mampu menyenangkan suaminya, tidak bisa memberikan keturunan, jangan egois menolak poligami. Bukankah cinta pada suami itu harus rela berbagi kebahagiaannya? Alia menggertakkan gigi. Ia tahu kalimat itu bukan sekadar materi dakwah. Itu sindiran halus. Atau lebih tepatnya, tamparan yang dikemas dalam dalil. La menarik napas dalam-dalam, mencoba tenang. Tapi hatinya menolak damai. Beberapa saat kemudian, suara motor terdengar di depan rumah. Ryan baru pulang dari pesantren, seperti biasa. Setelah memarkir motornya, pria itu masuk ke rumah tanpa terlalu banyak bicara. Hanya sepatah sapaan. Baru sampai. Tanya Ryan, melihat Alia sedang duduk di ruang tengah. Alia mengangguk, masih diam. Ryan meletakkan tasnya, lalu duduk di kursi sebelah. Ada jeda canggung yang menggantung di antara mereka. Umi telepon aku tadi siang, kata Ryan akhirnya, membuka percakapan. Ngomongin hal yang sama lagi. Alia langsung tahu arah pembicaraan itu. Tapi ia tidak menyela. Hanya menunggu. Ryan mengusap wajahnya. Aku nggak tahu harus jawab apa. Aku nggak menolak. Tapi juga belum bisa bilang iya. Alia menatap lurus ke depan, suaranya datar. Dan kamu sedang mempertimbangkan, kan? Ryan menunduk. Iya. Siapa calon istrinya? Najwa. Tanya Alia pelan, tapi menusuk. Ryan diam. Lalu mengangguk pelan. Mungkin. Alia menghela napas panjang, menahan emosi yang mengalir tapi enggan tumpah. Aku tadi ikut kajian, ucapnya dingin. Pengisinya. Najwa. Ryan menoleh cepat.
Dan dia menyampaikan materi yang sangat kebetulan. Tentang istri yang tidak bisa memberikan keturunan, yang harus rela suaminya menikah lagi. Ryan mengatup rahang. Ia tahu Najwa bukan perempuan biasa. Pandai bicara, pandai membungkus niat dengan kesan mulia. Alia berdiri dari duduknya, menatap Ryan tanpa senyum. Kamu boleh nikah lagi, Ray. Kalau itu bikin kamu bahagia, silakan. Tapi aku nggak akan pernah jadi Alia yang sama. Ryan ingin menjawab. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu, kalimat itu lebih serius dari yang terlihat. Alia melangkah ke kamar, menutup pintu perlahan. Bukan membanting, tapi menyisakan bunyi klik yang justru terdengar lebih menyayat. 104. Di ruang tengah, Ryan terduduk. Menatap kosong. Entah mengapa, justru malam ini, ia merasa paling jauh dari segalanya. Dari ketenangan, dari kejelasan, bahkan dari dirinya sendiri. Pagi harinya, mentari terasa terlalu cerah untuk hati yang masih gelap. Alia bangun lebih awal dari biasanya, langsung bersiap-siap ke kampus dengan raut wajah dingin dan penuh jarak. Tak ada sarapan di meja, tak ada sapa pagi seperti dulu. Ryan keluar dari kamar mandi, melihat istrinya mengenakan kerudung sambil mengecek file materi kuliah di dalam tas. Kamu masuk jam berapa? Tanyanya, pelan. 8, jawab Alia singkat. Aku bisa antar. Enggak usah, jawabnya cepat. Aku naik ojek online aja. Ryan menelan kalimat yang ingin ia ucapkan. Ia tahu, ini bukan tentang ojek atau antar-antar. Ini bentuk penolakan halus. Atau barangkali tegas, tergantung dari sudut mana kamu melihatnya. Alia beranjak. Langkahnya tegas. Senyumnya nihil. Hatinya compang camping, tapi wajahnya rapi tanpa celah. Pagi itu, langit tampak bersahabat, tapi nasib Alia justru tidak. Ia melangkah cepat keluar rumah, membuka aplikasi ojek online dan segera memesan tumpangan ke kampus. Hari ini jadwal kuliahnya cukup padat, dan ia tak ingin terlambat, apalagi jadwal pertamanya adalah kelas yang diasuh langsung oleh Fahri. Namun baru sekitar 5 menit perjalanan, motor si driver tiba-tiba oleng. Maaf, Mbak. Ban belakangnya bocor, ujar sang pengemudi sambil menepi ke pinggir jalan. Alia menatap jam tangan. Sudah pukul 7.58, kuliah dimulai pukul 8 tepat. Aduh. Bisa lanjut? Enggak, Pak. Kayaknya enggak, Mbak. Harus ditambal dulu. Alia menelan napas, dengan cepat, ia membatalkan perjalanan dan memesan ojek baru, tapi butuh waktu nyaris 15 menit sampai driver baru tiba. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sedang dikejar. Dan seperti yang sudah ia takutkan, ia tiba di depan kelas pukul 8.20. Langkahnya ringan tapi gugup. Ia membuka pintu pelan-pelan. Semua mata langsung menoleh ke arahnya, termasuk Fahri yang berdiri di depan papan tulis. Fahri berhenti sejenak. Tatapannya tajam. Tanpa berkata apa-apa, ia hanya menggerakkan matanya ke arah kursi kosong. Alia menunduk sedikit dan segera duduk. Selama sisa waktu kuliah, Fahri tetap mengajar seperti biasa namun raut wajahnya tetap kaku dan sedikit dingin. Tidak seperti biasanya yang sering melempar senyum atau menyisipkan candaan. Alia merasa tidak enak. Ia menyalahkan dirinya sendiri karena keterlambatan ini. Apalagi, ia sangat menghormati Fahri sebagai dosen sekaligus sosok panutan akademik. Selesai kuliah, para mahasiswa bubar.
Beberapa dari mereka sempat berkomentar kecil tentang suasana kelas yang agak tegang hari itu. Alia pun membereskan barang-barangnya dengan cepat, bersiap untuk pergi, namun sebelum sempat melangkah keluar, Fahri memanggilnya. "Alia, sebentar. Bisa ke ruangan saya?" 105. Alia mengangguk pelan. Ia ikut berjalan ke ruang dosen yang kini sudah cukup sepi. Di dalam, Fahri duduk dan menunjuk kursi di hadapannya. "Silakan duduk." Alia duduk dengan tenang. Tapi ekspresinya masih menyimpan rasa bersalah. "Aku minta maaf soal pagi tadi," Fahri memulai. "Aku tahu kamu pasti punya alasan kenapa telat. Tapi aku memang harus jaga sikap di depan mahasiswa." Alia mengerutkan kening. "Loh, Pak Fahri. Aku malah yang harusnya minta maaf karena telat. Tadi aku naik ojek, ban motornya bocor." Fahri tersenyum tipis. "Aku nggak marah kok sebenarnya. Tapi, tadi aku memang sengaja sedikit galak. Supaya mahasiswa lain nggak pikir kita punya perlakuan khusus." Alia mengangguk, lalu tertawa kecil. "Wah, sampai sejauh itu dijelasin, Mas." Fahri ikut tertawa, meski dengan nada ringan. "Aku cuma nggak mau kamu salah paham. Aku nggak nyaman kalau harus bersikap dingin ke orang yang aku hormati. Dan..." Ia berhenti sejenak. "Teman yang aku kagumi." Alia menatapnya, sejenak tidak berkata. Matanya sedikit membesar, lalu buru-buru menunduk dan merapikan filenya yang sebenarnya sudah rapi. "Terima kasih, Mas Fahri. Aku juga sangat menghargai sikap kamu. Aku ngerti banget posisi kamu sebagai dosen. Dan aku juga nggak akan ambil hati soal tadi." "Beneran?" Mereka terdiam beberapa detik, namun hening itu terasa tidak janggal. Bahkan agak menenangkan. "Aku senang kamu nggak marah," ujar Fahri akhirnya. "Aku takut dianggap terlalu keras." "Kalau kerasnya kayak gitu sih, malah lucu," sahut Alia sambil tersenyum simpul. Fahri terkekeh. "Ya udah. Kalau gitu, aku traktir kopi di kantin nanti siang. Anggap aja permintaan maaf." Alia hanya menggeleng sambil berdiri. "Kalau gitu, aku traktir balik minggu depan." "Gantian." Fahri tersenyum. Tapi dalam hati, ia tahu, perasaan yang dulu hanya sekadar hormat, kini mulai merambat ke arah yang lain. Dan Alia pun, di balik senyum sopannya, sadar bahwa Fahri adalah satu dari sedikit pria yang membuatnya merasa tidak perlu menjelaskan siapa dirinya untuk dihargai. Malamnya, rumah kembali sepi seperti biasanya. Ryan belum pulang. Alia duduk di kursi ruang makan, sesekali menatap ponselnya. Tidak sedang menunggu pesan dari suaminya, melainkan hanya mencari distraksi dari kekosongan hatinya yang semakin lama semakin sulit dipahami. Pikirannya kembali ke Fahri. Bukan tentang perhatian pria itu yang mulai terasa berbeda. Tapi tentang kenyamanan yang ditawarkan Fahri tanpa banyak tanya, tanpa tuntutan, tanpa tekanan. Bahkan setelah memperlakukannya galak di kelas, Fahri merasa perlu menjelaskan dan meminta maaf. Hal sederhana, tapi bagi Alia, itu sangat berarti. Ia menghela napas panjang. Satu sisi hatinya mulai lelah mencoba memahami Ryan, yang kini lebih banyak diam setelah topik poligami dibuka. Sisi lain dirinya masih berusaha jujur, bahwa ia belum sanggup membayangkan hidup sebagai istri pertama yang berbagi suami dengan wanita lain, terlebih jika wanita itu adalah Najwa. Dering ponsel mengalihkan lamunannya.
Pesan masuk dari Ryan. 106. Lembur sebentar, pulang agak malam. Datar. Tidak ada tanya kabar. Tidak juga mengajak bicara. Seperti sepasang manusia yang tinggal dalam satu rumah, tapi tidak lagi dalam satu cerita. Alia hanya menatap layar beberapa detik, lalu mengunci kembali ponsel tanpa membalas. Ia berjalan pelan ke kamar. Duduk di tepi ranjang. Lalu seperti sudah menjadi kebiasaan baru, pikirannya kembali tertuju pada apa yang akan ia ceritakan pada Mira esok pagi. Tentang bagaimana perasaan seseorang bisa perlahan berpindah. Tanpa niat, tanpa rencana, hanya karena kebutuhan akan dimengerti. Pagi harinya, Alia sampai lebih awal di kampus. Ia bertemu Mira di taman belakang fakultas, tempat biasa mereka curhat sambil menyeruput kopi botolan. Alia baru membuka mulut ketika Mira langsung menyapa cepat, "Mukamu cerah. Ganti skincare atau ada yang lagi bikin deg-degan?" Alia tertawa kecil. Deg-degannya karena telat masuk kelas kemarin, dosenku pasang muka galak banget. Mira menyipit. "Pak Fahri." Alia mengangguk. Mira nyengir jahil. "Jangan bilang kamu udah mulai nyimpan rasa, ya?" Alia menjawab dengan tawa yang terlalu lama, seolah menutupi sesuatu. Tapi sahabat seperti Mira tahu bahwa tawa panjang biasanya menyembunyikan denyut hati yang sedang bingung antara membenarkan atau menyangkal rasa baru yang muncul di sela kehampaan rumah tangga. Mira tidak menekan. Hanya menggeleng pelan dan menyentuh lengan Alia. "Kalau kamu bahagia, aku dukung. Tapi kamu juga harus tahu bedanya pelarian dan tempat berlabuh." Alia menatap sahabatnya. Hening beberapa detik. Lalu mengangguk pelan. "Susah ya, jadi perempuan yang lagi nyari tempat pulang," ucap Alia pelan. Mira meremas tangannya. "Apalagi kalau rumah yang ada sekarang terasa dingin." "Tapi kamu kuat, Alia. Selalu kuat." Alia tidak menjawab, tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa diperhatikan. Dan lebih dari itu, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, jika rumah adalah tempat kembali, mengapa hatinya selalu lebih tenang di luar? Beberapa hari terakhir, Ryan mulai menyadari sesuatu yang tidak biasa dari Alia. Bukan karena wanita itu marah, bukan pula karena tangis atau drama. Justru karena Alia kini lebih diam, lebih tenang, lebih kalem, tapi juga lebih jauh. Biasanya, saat Ryan pulang ke rumah, Alia akan menyambut dengan pertanyaan ringan, "Sudah makan atau belum? Lelah atau tidak?" Tapi kini, rumah terasa seperti kamar kos dua orang asing. Malam ini, Ryan pulang lebih awal dari biasanya. Saat membuka pintu rumah, ia mendapati Alia sedang membaca sesuatu di meja makan. Tidak seperti biasanya yang langsung berdiri atau bertanya, Alia hanya mengangguk pelan sebagai sambutan. Bahkan tidak menoleh penuh. Ryan berjalan pelan mendekat, lalu melepas jaket dan duduk di kursi seberangnya. "Alia, kamu sibuk banget sekarang ya?" Alia mengangkat wajahnya, sekilas. "Sedikit. Ada tugas presentasi. Dan undangan seminar. Ryan mengernyit. 107. "Ya, aku dan Pak Fahri diundang jadi pemateri seminar nasional di Bandung. Aku mewakili mahasiswa, dan beliau mewakili dosen muda. Dari fakultas yang nunjuk langsung," jelas Alia datar, seperti melaporkan sesuatu yang tidak penting. Ryan mengangguk pelan. Tapi dadanya bergetar aneh.
Berangkat kapan? Lusa. 3 hari 2 malam. Bareng tim kampus. Ryan diam. Jari-jarinya mengetuk permukaan meja pelan. Dulu, setiap rencana Alia akan dibicarakan panjang karena ia sendiri yang bertanya, yang ingin tahu. Tapi sekarang, Alia hanya menyampaikan informasi seperlunya. Bukan minta izin, bukan pula minta pendapat. Ryan tahu, ini bukan tentang seminar. Bukan tentang Fahri. Tapi tentang celah yang mulai terbuka antara mereka.